Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dosen yang kami hormati, teman-teman yang kami banggakan, pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 beranggotakan Anas Nasuhi dan saya sendiri Rima Rizkiyama. Kami akan mencoba memaparkan materi mengenai administrasi program pembelajaran dalam pendidikan. Untuk mengawali kegiatan kali ini, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian administrasi program pembelajaran dalam pendidikan. Administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan program adalah rencana atau kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sehingga administrasi program pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan seperangkat program pengalaman belajar yang disusun untuk mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan tujuan sekolah dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya, administrasi program pembelajaran yang harus disiapkan dan dirumuskan secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya sebelum dimulainya tahun ajaran baru atau pelaksanaan proses pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah suatu jadwal yang berisikan angka-angka numerik yang harus diikuti oleh sekolah, di mana pada jadwal tersebut sudah ditentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sudah diresmikan oleh Dinas Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, program semester. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Yang keempat adalah silabus. Silabus merupakan rancangan minimal pembelajaran yang dijadikan dasar bagi guru untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi sekolah, peserta didik, dan masyarakat yang dilayani oleh suatu satuan pendidikan. Silabus paling sedikit memuat yang pertama identitas mata pelajaran, kemudian identitas sekolah yang meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, dan masih banyak lagi. Yang kelima, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi kelulusan. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu yang pertama, karakteristik peserta didik, yang kedua, karakteristik mata pelajaran, dan yang ketiga, kondisi satuan pendidikan. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anas Nasuhi, kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai administrasi program pembelajaran dalam pendidikan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rima Rizkyama. Tadi dijelaskan oleh Ibu Rima sudah sampai poin kelima, yaitu kriteria ketuntasan minimal ataupun KKM. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Rima tadi. Saya akan menjelaskan dari poin ke-6, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Adapun komponen RPP terdiri atas identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, terus identitas mata pelajaran atau tema ataupun subtema, terus kelas atau semester, yang selanjutnya materi pokok, yang selanjutnya lagi alokasi waktu, terus tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD ataupun kompetensi dasar, terus kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang selanjutnya materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Terus yang terakhir penilaian hasil pembelajaran. Nah, itu poin-poin mengenai komponen RPP. Adapun prinsip dalam penyusunan RPP yaitu 1. Perbedaan individual peserta didik. 2. Partisipasi aktif peserta didik. 3. Berpusat pada peserta didik. 4. Pengembangan budaya membaca dan menulis. 5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang selanjutnya penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar, dan seterusnya. Nah, dilanjut poin ke-7, tadi poin ke-6 RPP. Sekarang yang poin ke-7 yaitu penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik ataupun authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Nah, poin ketiga, poin besarnya yaitu yang C, evaluasi program pembelajaran. Nah, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan segala alam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Adapun fungsi dari evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran yaitu 1. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami dan melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. 2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam program pengajaran. 3. Untuk keperluan bimbingan dan konseling atau BK. Nah, dan yang terakhir itu poin keempat, poin besarnya itu adalah poin D. Tujuan administrasi program pembelajaran. Nah, tujuan umum dari pelaksanaan administrasi program pembelajaran dalam pendidikan adalah agar pendidik dan tenaga kependidikan dapat mengkondisikan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran sehingga proses pembelajaran lebih optimal dan sekolah menjadi lebih baik prestasinya. Nah, dicukupkan sekian pemaparan dari kelompok kami, dari kelompok 5 mengenai materi administrasi program pembelajaran dalam pendidikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dari penjelasan kelompok kami masih banyak kekurangan ataupun masih yang belum banyak dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf. Untuk lebih pahamnya lagi oleh teman-teman bisa dibaca lagi makalah ataupun PPT-nya. Dan penjelasan dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.